Episode ke-153. Pamongso marah sekaligus panik. Dengan terbata-bata ia berkata, "Cult Master Qin, jangan bercanda. Nama keluargaku bukan Qin. Aku berasal dari suku barbar. Qin Gongso masih berani menyangkal leluhurmu," bentak Qinmu. "Bahkan kau mengaku lahir di desa Carefree. Pembohong kecil." "Diam!" Pamongso menyerang dengan amarah yang meluap. Qinmu segera membalas. Salah satu berubah menjadi mutan berkepala burung dengan kitab suci Shaman Ruda, sementara yang lain menggunakan teknik 9 naga dan memancarkan aura kaisar. Raungan naga dan jeritan burung memenuhi udara ketika seni ilahi mereka saling bertabrakan. Meski masih muda, keduanya sangat berbahaya. Setiap serangan mengincar nyawa lawan. Di alam 6 arah, hampir tidak ada praktisi lain yang mampu menandingi teknik dan pengalaman bertarung mereka. Pertempuran sebelumnya memang telah menguras banyak ki vital mereka. Tetapi kekuatan serangan mereka tetap menakutkan. Sambil bertarung mati-matian, keduanya perlahan bergerak mendekati pintu kabin. Mereka memahami niat satu sama lain dengan sempurna. Saat hampir mencapai pintu dan bersiap melarikan diri, kapal berharga itu tiba-tiba bergetar hebat. Makhluk misterius di luar jelas mulai marah. Kekuatan tak terlihat langsung mengikat Qinmu dan Pamongso, lalu menarik mereka ke dekat jendela jembatan. Keduanya segera berhenti melawan. Bahkan Pamongso yang berpengalaman selama banyak kehidupan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Di puncak kejayaannya dahulu pun, ia tak mungkin menandingi makhluk ini. Sepasang mata raksasa di luar kapal menatap mereka dengan dingin. "Siapa di antara kalian yang bermarga Qin?" Qinmu dan Pamongso serempak menunjuk satu sama lain. "Dia!" Suara itu kembali terdengar. "Jadi kalian berdua bermarga Qin?" Pamongso segera menggelang. "Tidak, nama keluargaku bukan Qin. Aku Grand Master Istana Emas Walan. Senior bisa menyelidikinya." Suara aneh itu seolah menembus jiwa mereka. "Kalau begitu, karena margamu bukan Qin, kau tidak perlu hidup." Pamongso langsung mengubah sikap. "Karena senior sudah mengetahui segalanya, aku akan jujur. Benar, aku adalah Qin Gongso. Sedangkan orang di sampingku ini adalah Grand Master Istana Emas Wolen yang berinkarnasi ke tubuh orang lain. Namanya Panmu. Mohon senior segera menyingkirkannya." Qinmu mencibir. "Barusan kau masih memanggilku Cult Master Qin. Secepat itu kau mengubah cerita?" Keduanya saling menatap penuh kebencian, seolah ingin membelah dada lawan dan melihat sehitam apa hatinya. Makhluk itu terdiam sesaat. "Siapa di antara kalian yang berusia 16 tahun? Aku 16 tahun. Jawab Qinmu tanpa ragu. "Aku juga 16 tahun. Seru Pamongso. Sebenarnya usia Qinmu sendiri tidak jelas. Sejak nenek si menemukannya, penduduk desa selalu berbeda pendapat apakah usianya 15 atau 16 tahun. Adapun Pamongso sebenarnya baru 13 tahun. Tetapi kehidupan keras di padang rumput membuatnya tampak jauh lebih dewasa." Sepasang mata vertikal itu menunjukkan kebingungan. Situasi ini jauh berbeda dari perkiraannya. Ia mengira akan menemukan seseorang dari desa Carefree atau seorang pemuda bermarga Qin berusia 16 tahun yang datang mengambil kapal ini. Namun kini ada 2 orang yang memenuhi syarat tersebut. Sulit menentukan siapa yang asli dan siapa yang palsu. Akhirnya suara itu berkata, "Aktifkan kapal ini dan berlayarlah menuju desa Carefree. Siapapun di antara kalian yang benar-benar bermarga Qin, selama kapal ini sampai ke sana, kalian tidak akan mati." Mendengar itu, Qinmu langsung melepas helm perak dan menyodorkannya kepada Pamongso. "Qin Gongso, bukankah kau selalu menginginkan helm ini? Ambillah." Pamongso langsung merasa tidak enak. Ia tahu Qinmu tidak mungkin berbaik hati tanpa alasan. Meski begitu, ia tetap mengenakan helm tersebut. Begitu helm menempel di kepalanya, pikirannya seakan membesar berkali-kali lipat. Informasi yang luar biasa banyak membanjiri kesadarannya hingga ia hampir mengerang kesakitan. Saat itu juga ia sadar, dia telah dijebak. Tidak heran sejak awal Qinmu terus memanggilnya Qin Gongso. Anak itu memang sudah menyiapkan semuanya. Namun Pamongso tidak panik. Selama 10.000 tahun, ia telah menyaksikan jatuh bangunnya para jenius, Dao Master, Buddha, bahkan makhluk abadi. Semua akhirnya mati, hanya dirinya yang terus bertahan.
bukan karena keberuntungan, melainkan karena kemampuannya bertahan hidup. Dengan cepat ia memahami cara mengendalikan helm dan mencoba memunculkan peta kapal. Kapal berharga itu bergetar, tetapi tetap terjebak dalam segel sarang lebah. "Senior," katanya segera. Kapal ini tersangkut dan tidak bisa bergerak. Detik berikutnya kapal berguncang hebat. Makhluk misterius itu langsung turun tangan. Segel sarang lebah mulai retak seperti kaca. Retakan menyebar ke segala arah sebelum akhirnya pecah berkeping-keping. Ki iblis dari Yodu segera mengalir keluar menuju Great Ruins. Pada saat yang sama, dua patung dewa kelelawar putih mulai bergetar. Batu-batu besar berjatuhan dari tubuh mereka. Di balik lapisan batu, muncul kulit dan daging hidup. Bahkan aliran darah samar terlihat bergerak di bawah permukaannya. Dum! Suara detak jantung yang memekakan telinga bergema. Patung raksasa lain yang setengah terkubur di tanah juga mulai bergerak. Batu-batu hitam terlempar ke segala arah dan menghantam tebing hingga pecah berkeping-keping. Tubuh di balik batu itu perlahan menampakkan wujud dewa yang bangkit. Kembali, mata Pamongso langsung berbinar. Ia pernah mengalami kejadian serupa dalam salah satu kehidupannya. Saat itu, ia memecahkan sebuah segel kuno karena mengira ada harta karun tersembunyi di dalamnya. Yang muncul ternyata dewa iblis. Saat nyawanya hampir melayang, sebuah patung binatang suci tiba-tiba hidup kembali, menghajar dewa iblis itu hingga nyaris mati lalu menyegelnya kembali. Sejak saat itu, Pamongso memahami satu rahasia Great Ruins. Banyak patung di tempat itu bukanlah patung biasa. Mereka adalah dewa dan makhluk suci yang sedang tertidur. Karena itulah ia sengaja memancing makhluk misterius tadi untuk menghancurkan segel. Begitu segel runtuh, para dewa yang membatu akan bangkit dan bentrok dengan makhluk tersebut. Saat kekacauan terjadi, ia bisa merebut kapal dan helm perak. Semuanya berkembang sesuai rencananya. Getaran di luar semakin dahsyat. Walau tak dapat melihat secara langsung, ia bisa membayangkan pertarungan mengerikan antara para dewa yang baru bangkit dan makhluk misterius itu. "Hahaha, kapal ini akhirnya menjadi milikku, Brak." Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah pukulan keras menghantam dadanya. Helm perak terlepas dari kepalanya. Kinmu merebut jumbai merah helm itu sambil tertawa keras dan menghajar Pamongso tanpa ampun. Pamongso murka. Ia segera mengirim belalang terbangnya untuk menyerang. Kinmu mengendalikan pedang Carfrey dan ribuan pedang lainnya untuk menahan serangan tersebut sambil bergerak menuju pintu kabin. Pamongso langsung menghadangnya. Keduanya kembali bertarung sengit. Dalam sekejap mereka bertukar ratusan bahkan ribuan serangan. Tiba-tiba kapal berharga itu berguncang pelan. Segel sarang lebah yang telah hancur akhirnya melepaskannya sepenuhnya. Kapal meluncur keluar dan memasuki kegelapan. Yodu, Kinmu dan Pamongso sama-sama tercengang. Mereka segera melihat keluar. Di belakang mereka, segel sarang lebah yang menjadi gerbang keluar dari Yodu terus menjauh. Satu demi satu cahaya segel padam hingga akhirnya menghilang dalam kegelapan. Wajah Kinmu berubah. Ia segera mengenakan helm perak dan mencoba mengendalikan kapal agar kembali. Jika mereka kehilangan pintu keluar itu, tidak ada yang tahu bahaya apa yang menanti di kedalaman Yodu. Namun sebelum sempat melakukannya, Pamongso menghantamnya hingga terpental ke jendela dan merebut helm tersebut. Kinmu segera mengendalikan pedangnya, menjatuhkan Pamongso, lalu merebut helm itu kembali. Mereka berdua jatuh ke lantai dan saling menatap dengan penuh kebencian. Saat itu, cahaya dari segel sarang lebah terakhir akhirnya padam. Sepenuhnya, jalan keluar menuju dunia nyata. Lenyap, kapal terus melaju semakin dalam ke Yodu. Hati Kinmu dan Pamongso langsung tenggelam. Tak seorang pun dari mereka tahu lagi di mana letak pintu keluar. Keduanya saling menunjuk dan berteriak bersamaan, "Ini semua salahmu."